Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala Allah ta'ala ukhra. Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala awhallahu ila Ibrahim khalilullah alaihi salam qala Allah ta'ala ya Ibrahim inni alimun wa uhibbukul alim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Para asatidz yang kami muliakan, yang di ujung tadi Ustaz Ramadan, salah satu daripada guru yang memegang program tahfidz Quran, yang saya ini Ustaz Royan yang megang program alim ini, yang masih muda Pak Arif Syawaldi, juga sudah khidmat kurang lebih 3 tahun dari sini ya. Alhamdulillah sudah mampu mengajar anak-anak kelas 1, 2, 3, 4 yang kitabnya bukan terjemah tapi kitab kuning bahasa Arab. Artinya anak kita ini kalau sama mereka orang-orang kuliahan, sekolah masih kelas 3 aliyah beliau. Kalau sama anak kuliahan yang tidak mondok ya, kalaupun mondok modern, untuk dijumpahkan nahu sorobnya kitab kuningnya, insya Allah kita siap. Juga Ustaz Zaid daripada program alim yang sebelah ujung sana, dan bapak ibu daripada orang tua wali santri pondok pesantren Salafi Audiyah yang kami muliakan. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi seperti apapun, karena sesungguhnya nikmat itu ada 2, ada minallah, ada anillah. Dijelaskan dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya bahwa nikmat Allah itu ada 2, ada minallah, ada anillah. Ada nikmat yang datangnya dari perkara yang enak-enak, itu nikmat. Rezekinya lancar, sehat, anaknya pinter-pinter, nurut, punya suami, kerjaannya alhamdulillah, mobil ada, kereta ada, itu nikmat min Allah. Tapi ada nikmat anillah yang wajib kita syukuri, yang hari ini banyak di kalangan kita masih ngersuloh. Bahasa kita Indonesia apa ya? Bahasa Jawanya ngersuloh, madul, kayak kurang terima. Duh, kok susah hidup ini ya? Masih gitu. Kasih sakit ngersuloh, kasih hujan, aduh hujan terus, kasih panas terus, kasih hujan panas, apa yang mati nih? Wah, ini Rasulullah terus kita itu. Padahal hakikatnya Bapak Ibu rahimanallah, nikmat yang anillah lebih besar daripada nikmat yang minallah. Nikmat yang datang yang enak-enak itu masih kalah dengan nikmat datang yang gak enak-enak. Punya uang kemalingan, waduh kok kata bi enak ini gitu. Sakit gigi, batuk gak sembuh-sembuh, nandur padi kena banjir bandang habis. Sebenarnya kalau kita teliti secara hakikat, itu bentuk cintanya Allah kepada kita. Cuman di kita ini jarang masuk ke dalam logika iman. Logikanya logika pikiran. Waduh rugi. Kenapa? Logika dunia. Yang dikali-kalikan kalkulasi dunia. Padahal hidup ini, dunia ini untuk kalkulasi akhirat. Dunia bukan kalkulasi dunia. Karena bahkan kita tinggalkan. Orang sehat suruh ibadah,
Orang sehat disuruh tobat kepada Allah, banyak dosa supaya diampuni Allah. Dan tahukah kita di saat kita diuji, nandur padi udah mau panen, kena hujan, habis ludes, harus ngikuti, habis semuanya. Hakikatnya ibu rahimanallah, bapak rahimanallah, itu nikmat dari Allah. Di mana nikmatnya? Sesungguhnya dalam diri kita ada satu dosa yang nggak bisa diampuni Allah, melainkan lewat ujian tersebut. Maka orang yang ngerti waktu diuji, dia akan ucapkan alhamdulillah. Ada dosaku yang nggak diampuni Allah. Sakit batuk nggak sembuh-sembuh, jangan gelisah. Ya Allah, mungkin kemarin ada dosa lisan aku berdosa. Mungkin ada dosa lisan ngomong yang enggak ya Allah. Dengan sebab ini engkau hapuskan dosa-dosaku. Alhamdulillah, ini nikmat sesungguhnya. Punya duit hilang, ayo jangan kalkulasi dunianya. Mungkin duit itu membawa malapetaka, dan dengan hilangnya tersebut Allah semakin dekatkan kita kepada Allah dan ampuni dosa-dosa kita. Maka siapapun kita, waktu diuji dengan anak, alhamdulillah. Maka ibu-ibu jangan ngersuloh. Anak ujian, istri ujian, suami ujian, harta ujian, semua ujian. Punya anak kok hafalannya nggak nangkap-nangkap, mondok sudah 5 tahun kok nggak dapat. Sebenarnya Allah sayang sama anak kita, Bu. Logika kita enggak. Wah, habis duitku mondokkan anak nggak dapat. Tahukah kita dalam kudrah iroda, dalam takdir Allah, qada dan qadarnya Allah, manusia dituntut untuk belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Belajar, mencari ilmu, bahasa gampangnya, itu kewajiban bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Nggak ada hadis menerangkan al-fatona pintar itu diwajibkan ala kulli muslimin, enggak ada. Al-fatana faridatu ala kulli muslimin. Pintar, dapat ilmu, wa hifdzul hadis, wa hamilul Quran, menghafal Quran, diwajibkan bagi tiap muslim. Kalau gitu semua berdosa? Enggak. Yang diwajibkan menuntut ilmunya. Anak kita datang kemari tahun 2011 katakan. Dia ingin pintar, tapi Allah kasih kemampuan sebatas itu yang dia mampu. Karena dulu ada ulama juga yang ngapal huwa humahum bertahun-tahun dia hafal. Tapi karena kesungguhan doa guru, doa orang tua, akhirnya jadi ulama. Bertahun-tahun huwa humahum ya humahuna nggak dapat. Tetap nggak dapat. Maka waktu anak kita belajar, ibu rahimanallah, waktu kita biaya anak kita di sini kok nggak dapat, tapi tetap orang tuanya berdoa agar anaknya alim, agar anaknya bisa hafal Quran. Sesungguhnya ikhtiar berupa doa, ikhtiar berupa usaha bagi anak, itu adalah kewajiban. Ini yang dituntut. Ikhtiarnya kewajiban. Untuk apa? Lisawab, agar diberikan pahala. Pinternya hafal Qur'annya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Bukan urusan guru-guru, bukan urusan para masyayikh. Makanya bangun bolak-balik pesen, jangan pernah punya niat dari para ustadz ngajarkan anak mendang alim supaya pinter. Salah. Kalau ngajar supaya pinter, nanti anaknya goblok-goblok, gurunya marah. Enggak. Tapi ngajarkan anak supaya punya adab, supaya punya akhlak. Loh kok enggak pinter-pinter anak, tapi kita berdoa malam bangun, puasa kita kerjain, anak sudah belajar, dan kita berdoa. Maka dikatakan intidharu doa, menunggu doa ilal ijabah, sampai dikabulkannya doa, itu ibadah. Berarti anak kita belajar 2011 sampai 2015 kok nggak pinter-pinter, 2015 sampai 2022 nggak pinter-pinter, maka setiap hari ibu dapat bonus pahala. Bukan bonus pahala dari belajarnya, lain bonus pahala dari nggak dapat-dapatnya. Belajar tapi nggak dapat bonus pahala. Kenapa? Sebab ikhtiarnya tadi. Makanya orang yang ngerti mondokkan anaknya, dia nggak sanksi. Makanya ibu-ibu dalam hal ini ayo kita mulai pakai kalkulasi akhirat. Karena dunia ini bukan tujuan. Dunia bukan tujuan, tujuan adalah akhirat. Dan manusia sudah Allah ciptakan sesuai dengan kadar masing-masing. Yang terpenting, anak-anak kita bagaimana menjaga adabnya. Karena Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, beliau mengatakan annal mahsulal ilmi wal fathi wan nur. Sesungguhnya keberhasilan seorang dalam masalah ilmu, terbukanya, futuhnya, masuknya cahaya ilmu, ai al-kasfalil hijab, terbukanya hijab atau laduni, walaupun dalam alfiyah wa fil laduni qallah, dalam laduni cuma sedikit kata beliau Imam Ibnu Malik.
keberhasilan seorang dalam ilmu itu ma'al qadri adabi ila syekhi. Sejauh mana dia membarengi dirinya dalam beradab kepada gurunya. Maka yang terpenting nanti di pondok itu adalah adab. Dalam adab ini perannya bukan cuma anak dan orang tua. Anak dan orang tua. Dikatakan, maqalatul ulama nalal ilmu bita'allum. Ilmu didapat dengan belajar. Tanpa belajar orang nggak dapat ilmu. Dan sekarang gampang dapat ilmu. Lewat internet itu sudah bisa. Kalau cuma belajar lewat internet itu siapapun bisa. Cuman berkah nggak? Ada sananya nggak, hati-hati. Makanya kita jangan terlena, jangan tertipu dengan sekarang banyak buka rumah tahfiz di mana-mana. Cuman punya sanad enggak? Ini sudah dinas Rasulullah berapa tahun yang lalu. Nanti akan datang 14 abad yang silam akan datang seseorang itu dari umatku yang banyak hafal Quran tapi hanya sampai tenggorokan. Seperti busur panah yang nembus, tup gitu aja. Hanya sampai tenggorokan, tapi suka nyalakan orang. Antum kafir, antum bid'ah, antum ahlun nar. Quran hanya untuk dalil menyesatkan orang lain. Sementara Rasul dakwanya ngajak orang supaya mendapat ampunan Allah. Yang ahlu maksiat doakan supaya jadi ahlu ibadah. Ini yang ahlu ibadah dikafir-kafirkan. Kenapa? Akibat ketidakberkahan daripada ilmu. Maka hati-hati Bu. Jangan sembrono, kita teliti betul. Sanadnya ada enggak? Alhamdulillah guru-guru kita semua ini bersanad sampai ke Rasulullah. Di Adi ini sanadnya sambung sampai ke Rasulullah. Baik ruhaniyahnya. Ruhaniyah kita bersambung dari Syekh Mustafa, Syekh Isa, Syekh Nazim, Syekh Abdul Qastagistani sampai ke Abdul Al-Ghazwani, Syekh Bahanak Syabandi sampai kepada Rasulullah. Ilmu-ilmu kita Kiai Fatrah Mufid, Kiai Diamiyat Romli, Kiai Romli Tamim sampai kepada Syekh Al-Fadhil sampai kepada Rasulullah. Semua bersanad kepada Rasulullah. Jadi semua guru-guru kita ini yang punya ilmu itu belajarnya saya dari guru saya ke guru beliau, guru beliau sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terpenting sanad daripada ilmu. Maka dikatakan nalal ilmu bita'allum, ilmu didapat dengan belajar. Kemudian wa barakatuhu, keberkahan ilmu bi khidmah, dengan khidmatnya kepada guru. Ini poin pertama yang saya sampaikan. Terpenting untuk kita. Maka ibu rahimanallah, bapak rahimanallah, seorang guru tatkala menyuruh muridnya berkhidmat, berarti guru ingin membersihkan rohaninya dan guru sedang melatih rohaninya. Karena cintanya guru kepada murid. Maka orang tua jangan komplain. Ini penyebab ilmu itu nggak masuk. Anakku jangan boleh masak lah, anakku jangan boleh cuci piring lah. Oh anakku mondok nggak disuruh gini-gini. Jadi mahjub, terhijab. Di Adiyah ini bedanya kita Pak. Yang saya gembleng bukan jasmaninya saja, tapi rohaninya. Kita ingin anak-anak kita menyambung rohaninya sampai ke Rasulullah. Makanya kenapa sering kita hadirkan guru-guru kita dari Yaman. Insya Allah bulan 1 kemarin kita dicat sama guru kita dari Yaman. Kemari beliau lagi. Minat mau kemari memberikan anak-anak kita sanatan ilmu dan memberikan wejangan kepada anak kita. Kenapa kita hadirkan ulama-ulama kemari? Itu karena supaya anak kita dapat luberan nur daripada para alim ulama, para masyayikh. Maka yang pertama anak kita yang khidmat, yang luan aku kok disuruh gini gitu. Anak kok gini gitu. Ada yang di hati nggak senang. Ini penyebab mahjub, penyebab dihijab dan ilmu nggak masuk. Dulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu seorang wali Sultanul Aulia. Di masa beliau ada seorang ulama yang hasad, yang nggak senang sama beliau. Setiap hari dia ngintip rumah orang dulu kan, bukan orang sekarang pun gitu di Arab Saudi, di Baghdad lah. Arab Saudi udah mewah. Di Yaman, di Baghdad itu masih banyak dari tanah lempung. Maka dibolongi sama beliau. Tanah lempung dilapis dengan damen, dicampur kayak jadi semen. Damennya damen sana lain, bukan damen padi. Diintip tiap hari. Kemudian dilaporkan, Pak, baru punya nama ini. Oh iya, tarik aja anakmu. Anakmu di sana nggak belajar, disuruh kerja toh sama Jilani itu. Disuruh kerja, disuruh dia makan ayam, anakmu makan tepung apa, gandum yang kasar. Jilani makannya enak, anakmu makan ini, makan kangkung sebagainya. Udah tarik, bapaknya diprovokasi, nah emosinya. Langsung tanpa tabayun, Assalamualaikum, maaf saya tarik anak saya, ditarik. Oh Fadil silakan, ditarik. Sampai ke rumah ditanya sama ayahnya. Nah, semua yang ditanya bisa terjawab, ilmu bisa terjawab. Tiba-tiba barokahnya muncul. Maka nyesel dia dipulangkan. Tapi apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Dah, anakmu sudah mahjub,
sudah nggak bisa lagi cari ilmu karena sudah tertutup sebab su'ul adabnya kamu kepada gurunya anakmu. Jadi su'ul adabnya orang tua kepada gurunya saja menjadi penyebab mahjubnya anak, terhalangnya anak untuk sulit mendapat ilmu. Maka hari ini setelah musyawarah ini, ayo hilangkan komplain dalam diri kita. Juga pernah Syekh Abdul Jalani waktu lagi makan ayam diprotes ibu-ibu, sampai kayak mana Syekh, aku makan tepung gandum yang kasar, kamu makan ayam gimana? Oh gitu Bu, dikumpulkan ayam ini manaqib ini kisah nyata. Beliau Sultan Aulia, apa kata Syekh Abdul Jalani, kum biiznillah, bagian dengan izin Allah, kira kum biizni, saking tinggi magam beliau. Langsung balung-balung itu berubah jadi ayam, wasoha suyatan, jerit dengan jeritan yang kuat. Apa katanya? Ayamnya berkokok, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Kalau anakmu bisa gini, boleh makan enak. Ya artinya santri itu diajari pulau soro, diajari susah, digembleng mentalnya, karakternya. Maka siapapun kita Bu, jangan dikomplain waktu anak kita sedang digembleng akhlaknya dengan kesusahan. Jangan pala kita protes, ini kok gini-gini, anak kok gini-gini, kok makannya gini-gini, ya kok makannya kangkung, kok makannya terong. Ini termasuk enak dia. Saya 7 tahun di Jawa itu belum pernah makan enak kecuali pada Idul Adha, kambing lembu. Setelah itu tempe 1, tahu 1, makan 1 hari 2 kali. Di Jawa nggak ada makan 3 kali. Sarapan jam 10, makan malam jam 5, makan sore. Itu nggak ada makan lagi. Udah gitu nasinya keras, udah dingin. Kalau pagi lah agak hangat. Kalau udah malam dingin, nasi pagi tempe 1 tahu 1 dikasih sambal sedikit pucuk, gitu aja dimakan. Tapi dinikmati. Cuman kami orang pondok itu kreatif, dan anak kita masya Allah kreatifnya. Jangan tanya Bu, anak kita pulang dari sini soal kreatif. Gayung itu bisa untuk masak gayung. Kayak mana juga? Saking cerdasnya ini, Bang Arif tahu ini. Mantan santri Adia, sekarang jadi ustaz. Gayung itu tinggal ambil medan panas punya Bu Ani, masukkan mie, tutup, serem, masak untuk makan. Jadi, tapi berkah. Saya bertahun-tahun minum air mentah, ya ada penyakit. Berkah. Kenapa? Keridhaan orang tua dulu kepada guru-guru. Maka Allah, yang pertama, ayo Allah, hilangkan komplain dalam diri kita. Kita sedang menggembleng akhlak anak-anak kita. Kita sedang menggembleng mental anak-anak kita menjadi anak yang berakhlak ruhaninya. Yang kita gembleng ruhaninya. Gembleng ruhani ini nggak gampang. Makanya yang namanya orang di rumah itu, dulu pesan guru saya, awakmu mulai kudu gawe pondok kan. Mulai kudu gawe pondok. Ya kita samina wa ta'na. Dulu kita minta sama Allah yang di seberang sana. Kasih amalan kiai kita baca tiap malam. Kita yakin 2010 punya pesantren di situ. Tiap malam kita lewat. Ini masih istana hantu ini. Musola itu ada kuburan 7, 8. Saya pindahkan. Izin sama yang orang tuanya, kita pindahkan di pasir-pasir. Udah gitu nih mas hutan semua, ini rawa-rawa. Ini sawit, nggak ada orang yang lewat sini pun takut. Tapi tiap malam kita riadoi atas ijazah daripada guru kita. Alhamdulillah kita minta 2010 mencelat nurnya kembali. Allah ijabahi. Penantian saya 2005 sampai 2010 minta sama Allah, itu digajar terus. Akhirnya 2009 dikasih di sini 1 rantai, ada lagi jamaah 1 rantai, sekarang hampir 1 hektar. Kurang 1 rantai lagi 1 hektar. Ini salah keberkahan daripada guru-guru. Keridhaan guru-guru kepada kita, inilah berkahnya Allah tunjukkan. Maka siapapun kita, ayo jangan komplain kepada guru. Jadi namanya orang anak ini bukan macam-macam. Beliau lupa sama guru kita, andai mas santrinya jangan yang baik-baik. Kalau cuma yang baik tak kau terima, yang bandel siapa nanti? Saya dikomplain ada ibu datang nggak terima. Ustaz apa ya? Masa santri bandel-bandel diterima di sini? Loh, ibu gimana maksudnya gitu kan? Saya nggak terima sama santri ini. Pokoknya harus dikeluarkan. Oh maaf Bu, saya marah-marah. Ibu yang angkat anak ibu, dia tetap di sini. Dulu dia bandel, sekarang udah berubah. Akhirnya cari anaknya. Dari masa anak mondok bandel dilarang? Siapa yang merubah akhlaknya gitu? Saya punya anak angkat namanya itu Yuda, ya, sekarang tukang itu. Pertama mondok Bu itu, masya Allah, kita tarik karena ikut lilingnya kita tarik. Nggak sekolah, kita minta jadi anak angkat. Kemudian kita sekolahkan, kita sunatkan. Begitu pertama kali datang tangan orang patah, sampai kemari, mana berantem. Sebulan kita dijual masyarakat. Kenapa? Masuk rumah orang, duit orang diambil. Tapi saya yakin ini akan berubah. Gak lama ada ustadz datang dari Jawa kemari.
minjem kereta ke saya, pamit, disuruh Ustadz ini katanya, keluar. Nggak ngerti, Ustadz tuh nggak tahu. Keluar malam mana, pecicilan sampai jam 1 malam. Dulu santri masih 8 orang, banyak pecah. Wis, saya juga nanggulangi, tapi saya sabar. Alhamdulillah sekarang itu berhasil dia. Dalam segi akhlak sudah berhasil, dalam segi masyarakat sudah berhasil. Ya di mana-mana dia manfaat, ngajar silat, ngajar hadroh, ngajar ngaji. Padahal dulu kalau santri nggak mondok tak jadi apa. Dulu di sini itu paling bawah, paling nggak bisa apa-apa, karena senangnya kerja terus. Tapi alhamdulillah keluar dari pondok ya bisa ngajar ngaji, keluar dari pondok ngajar hadroh, ngajar silat, bahkan sudah kemana-mana. Ini namanya keberkahan dan keriduan guru. Maka kita kalau ada anaknya bu ngadu, "Ma, ya itu nakal kali ya, anakku dipukul-pukul tiap hari." "Iya nak," senyum aja. "Oh iya." Ya gitulah resiko mondok itu. Ya begitu bu, jangan, "Wah saya nggak terima ini, masa anakku dipukuli." Nah, jangan dikomplain dulu bu. Nanti kita yang malu, ternyata anak kita yang bandel. Akhirnya satu dicari malu orang tuanya. "Tunggu pak, bapak jangan nyalakan dulu, jangan terima pengaduan. Kita kumpulkan yang mukuli." Nah, kita kumpulkan. Katanya obatnya dibuang, obat sesak napasnya. Rupanya ada yang ngadu, "Bi, obat sesak napasnya didelikkan di bawah sepatu. Jangan ambil sepatunya, ini bi." Ketahuan. Anaknya yang nggak kerasan ngadu yang enggak. Gitu. Nah, akhirnya ya udah ibu itu malu ditarik. Makanya walaupun ada anak kita diganggu itu sesama kita. Ibu kadang anak 5 pak di rumah kita gaduh aja. Anak 5 kadang gaduh aja. Apalagi yang kita urus 300 orang. Yang karakternya berbeda-beda. Jadi kalaupun ada kira-kira pukul-pukulan dari main-main betulan itu biasa. Tapi tetap kita kontrol, tidak sampai berlebihan. Dulu ada satu orang yang langsung kita keluarkan, orang Tanjung Balai. Hari haji kemarin langsung kita panggil, kita keluarkan. Saya nggak terima pak, karena orangnya lain, punya jiwa berbeda. Rupanya di sana kan itu juga. Main-main sama kawannya nggak terima, langsung batu dipukulin kepalanya, pecah kawannya di sini. Wah ini nggak bisa lagi. Nah, langsung saya keluarkan. Ini nggak saya terima pak. Ini bahaya anak kayak gini. Bahaya bukan apa-apa, bukan orang, takutnya di masa yang terbesar. Nah, itu yang kita khawatirkan. Udah ditarik pulang. Artinya kalau ada anak-anak yang berlebihan, yang komplain jiwanya itu punya jiwa apa namanya frontal, suka emosian, dan itu kita keluarkan. Tapi kalau main-main pukul-pukulan, insya Allah tetap kita didik. Semua santri kita pak di sini bu, saya anggap anak kandung saya sendiri, tidak lebih. Anak kandung dalam ruhani saya. Saya cantolkan mereka ke guru-guru saya. Semua kiai, semua. Saya kalau malam ini bu, masya Allah, saturan sampai jam 2 malam tiap malam ini. Setiap malam beliau nggak tidur, jam 2 baru tidur. Nunggu depan rumah itu pakai meja, duduk, niteni santri, nanti keliling kamar, senteri semua. Aman. Nanti kalau nggak aman, lapor. Ada yang nggak masuk, ini hilang di kamar. Keliling kami cari. Bahkan sempat ada santri 2 orang lari. Habis sholat Jumat lari ngilang. Sampai jam 8 malam kami keliling. Keliling sampai ke kisaran saya kejar, sampai kemana-mana. Saya telepon tetangga di sana, kawan kita Ustaz Ismail. "Oh iya bi, dia pulang di sini sekarang, udah sampai." Udah tenang saya. Saya suruh ngantar orang tuanya, saya nasihati orang tuanya. Nah itu sama santri sini dulu, sama Tanjung Balai 2 orang itu. 1 orang lagu Ragulan. Kita gelisah. Jadi bu, kita ini cukup ngantar anak-anak ibu dengan cinta dan kasih sayang. Maka hilangkan prasangka, anakku nggak diopeni gitu, anakku nggak diurusi. Ini coba dibuang untuk keberkahan daripada anak-anak kita, untuk keberkahan anak kita. Dan semuanya kalau kita lihat anak-anak kita ada kesalahan semua, cuma tetap sama kita tutupi. Kita mau mereka pulang-pulang berkah, manfaat ilmunya. Ini. Dan yang kedua yang kita harapkan, yang pertama jangan banyak komplain. Yang kedua, jangan memanjakan anak. Mohon maaf, anak baru sakit bentar dijemput. Saya sakit tipes 3 bulan di Jawa itu nggak ada telepon mama. Bahkan orang tua sekarang nggak tahu saya dulu sakit tipes sampai mau mati, sampai kuning, udah sakit pun udah kuning semua. Tetap saya ngaji, tetap saya dawuh. Karena pesan kiai, kayak udah suruh batal, udah pasangkan daud muat, selesaikan daudmu. Tapi saya kiai minta izin kiai tinggal sebentar lagi, tinggal jangka waktu setengah tahun lagi, saya batalkan, ulang lagi. Karena itu ada ijazah dari beliau. Saya tetap dawuh. Dalam kondisi sudah lemah, nggak bisa ngapa-ngapain, makan nasi udah kayak tak apa. Kenapa? Saking nemennya sakitnya itu. Sakit, tapi nggak pernah orang tahu, nggak pernah tahu. Anak kita yang kecil muhi, ya Ustaz kan belum punya anak. Anak saya pondokkan di Siantar, kelas 3 SD. Kakinya kena keong, bengkak. Anak kita mengelasa aneh lain. Mondoknya tiap hari ke kolam lele, nyari ikan lele. Nah, itu satu itu lain memang, yang laki-laki yang ngebakannya.
mijek keong sampai bengkak. Ditelepon sama Ustadz Buya Kasindin, nggak saya jemput, saya datang, itu pun udah seminggu saya tengok udah gak sembuh, ya udah, nggak pernah kita menggek-menggekkan dan sebagainya. Itu kunci dari keberkahan. Bahkan anak saya yang kecil 12 tahun yang paling besar memang, tapi kecil, yang kita buang ke Yaman karena sudah kita biasakan nggak kita menggekkan. Di Yaman itu Bu, kalau 15.000 karena sekarang inflasi itu 70.000 rupiah Indonesia. Seminggu yang lalu dia nelpon, saya tanya, nah sanggup masih ada Bi, masih banyak nih. Saya telepon kakaknya Indah, manaan, Indah masih ada uang sanggupnya Bilkis, masih Bi, berapa? Tinggal 50 real atau berapa semalam. Kalau dikalkulasi di situ 70.000 rupiah. Gitu nggak pernah dia, Bi habis waktu minta ini Bi, nggak ada. Malah kemarin ada kawannya pulang, Habib Haikal pulang kemari, uang yang kita kasih beli uang jajannya dibelikan kado untuk adik Muhyinya, untuk adik Fahrinya, dibelikan rida, dibelikan bukur, kado mamahnya. Malah kesana pola pikirnya, kenapa sudah kita gembleng dari awal nggak kita minggirkan? Maka Bu, dari hari ini niatkan, ayo jangan menggekkan anak. Mohonlah ini kerjasama supaya apa? Berkah. Karena wa manfaatuhu, manfaatnya ilmu itu birido syekhi, dengan ridho syekhnya. Jangan gurunya ngelarang jangan pulang, dibawa cabut dari belakang. Wah ini sudah dilarang pulang dibawa lari juga. Ini harus minta maaf sama gurunya, datang langsung, begitu atau adabnya, supaya ilmu anak itu nggak terhijab. Datang minta maaf, akui dengan kesungguhan, kami janji. Ya, kami janji. Mohon maaf ini kalau ada datang Bu, sama mohon maaf Bu, ini biar paham kita, biar terbuka, supaya nggak ada anak kita terhijab. Ya, datang minta maaf dengan sungguhan untuk tidak berani, tapi nggak boleh main telepon. Kiainya ditelepon, mau minta maaf pakai jangan, karena ini kesalahan kita. Datang jumpai langsung, gitu. Jumpai, minta maaf dengan kesungguhan, insya Allah berkah. Maka yakinlah Bu, kita yakin ya Pak, yang kesungguhan mondok pasrah, insya Allah pulang manfaat ilmunya. Yang diharapkan manfaat. Saya berharap semua anak kita, semua anak-anak Adia, alhamdulillah, walaupun cuma 2 tahun 3 tahun mondok, keluar dari Adia semua manfaat. Dirikan majelis taklim, dirikan majelis hadroh yang di Batam, dirikan majelis di Batam, buat majelis bahkan jadi pendampingnya para habaib. Kalau ada habaib datang ke Batam, dia yang dipilih untuk mengawal para habaib yang datang keliling. Artinya apa? Itulah keberkahan. Jangan yang sekarang di Adia ini lampu semua. Namanya lampu semua, ada lampu yang lilin, ada lampu terang, ya nggak nampak cahaya lilin. Coba pas mati lampu ada lilin, akan terang benderang. Nanti di rumah nah kita baru nampak cahayanya. Bahkan ada yang orang lain Mahendra itu di sini tuh bisa dikatakan ibaratnya santri yang juara. Kalau dari 40 itu ke 38 ya juara cerek. Tapi pulang ke sana khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah Jumat, imami tarawih, ngisi pengajian, dan alhamdulillah berkah. Bahkan khutbah Idul Fitri semalam semua jamaah banyak yang nangis. Artinya apa? Itulah keberkahan. Padahal di sini dia nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena semua alim-alim semua gitu. Semua alim-alim semua ibaratnya ini. Ya kalau Bang Arif di sini walaupun apa nggak nampak apa-apa, tapi pulang saya yakin akan berkah. Maka itu yang kedua saya minta, ayo hilangkan komplain, ya, hilangkan komplain dan jangan manjakan anak. Jangan pernah manjakan anak, sakit telepon pulang. Cacar semalam perempuan, itu yang kena cacar hampir 60 lebih. 60. Ya, karena kita ada bidan di sini, kita isolasi. Alhamdulillah sembuh semua. Yang pulang cuma 2 orang, yang dijemput orang tuanya. Siapa yang diuji di pondok, kuat di pondok, saya di pondok, keluar jadi orang. Kenapa? Karena pondok tempatnya ujian. Jadi kalau kita diuji, anak kita diuji di pondok, kita nggak kuat, kita tarik, berarti kita nggak mau anak kita dibentuk karakternya sama Allah. Berarti Allah yang bentuk karakternya untuk dijadikan orang yang sabar, orang yang kuat, orang yang mandiri. Allah yang lagi bentuk, kita yang nggak kuat, orang tuanya. Nah, jadi di lewat ini, ayo besok-besok kalau anak kita sakit, nelpon dia. Malah pernah saya dicet marah orang tuanya. Abi apanya? Anakku demam kok nggak dikasih kabar? Ya Allah, orang perkara demam kok marah-marah sama Abi. Di sini diobati, ya diobati. Nah, ini mohon ya, ibu-ibu yang ngecek tuh yang hadir, saya mohon maaf Bu. Ini maksudnya biar ke depan nggak terulang gitu. Nah, biar nggak terulang, jangan sampai dikomplain orang tuanya, apa gurunya. Anaknya demam, saya bilang Bu di sini diobati dan dia hanya demam biasa.
Nah, jangan pala anak demam harus awak ngasih tahu sakit parah ini. Nggak usah. Tahu-tahu ibu anaknya sehat. Saya kok 7 tahun mondok cuma pulang 2 kali toh. Ketiga kali udah boyong. Ya. Anak kita mungkin si Balkis tuh 7 tahun pulang sekali tuh langsung pulang. Nggak pulang-pulang. Nah, dan tak ketemu orang tuanya nggak bisa kesana nggak. Karena jauhnya nggak tanggung. Bukan masalah awang-awangannya, ongkosnya yang mahal. Ongkosnya yang mahal. PP 30 juta, uang siapa? Jenguk 30 juta. Ya kalau bapak sama kan dekat nih. Ledong kemarin cuma 20.000. Wah, jangan juga Bu, jangan sama murah, sering-sering dijenguk. Biarkan dia digembleng jadi orang mandiri, jadi orang kuat, pasrahkan insya Allah. Yang kedua, yang ketiga, ayo Bapak Ibu Rumah sama-sama bekerja sama dalam meriadoi anak. Kita berharap anak kita pintar, punya akhlak, tapi kadang-kadang orang tuanya nggak kerja sama. Anak-anak kita yang sudah mondok di pesantren, ayo ibu-ibunya pelan-pelan lah, yang belum nutup hijab pakai hijab. Itu salah satu penghalang. Ayo pelan-pelan pakai hijab. Yang dulu sholatnya bolong-bolong mulai 5 waktu. Kalau bisa malam bangun pinomat 2 rakaat, doakan anak. Ini kunci paling utama mama ini. Berarti bapak enggak, bapak sudah kosong nyari nafkah. Sudah nafkah. Itu juga ibadah yang luar biasa. Karena jangan salah Pak, uang yang bapak kirimkan ke pesantren untuk mondok anak-anak yang 520, 550 aliyah sanawiyah, itu terhitung sedekah yang derajatnya lebih tinggi daripada sedekah kepada fisabilillah. Lebih tinggi. Sedekah kepada orang mencari ilmu lebih tinggi daripada ke fisabilillah. Dan kita kepada anak itu bukan nafkah, tapi Allah nilai sebagai sedekah yang derajatnya tinggi, lebih tinggi daripada fisabilillah. Kenapa? Kita menjadikan anak-anak kita orang yang alim, yang berilmu, supaya kelak bisa mendakwakan, menyambungkan lidahnya begini Nabi Muhammad SAW. Maka setiap tetesan keringat bapak ibu yang ibu cari, itu insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah. Ya. Jadi kerjasama. Kalau malam bangun, sanggup-sanggup Senin Kamis puasa. Kalau nggak sanggup perbanyak sodako. Nggak saya nyuruh di pesantren nggak. Dimanapun sodako. Ada hari Jumat orang apa niatkan untuk anakku ya Allah. Untuk anakku ya Allah. Kirimkan Fatihah untuk anak kita. Untuk daripada keberkahan ilmu. Insya Allah kalau ini kita pakai, kita gunakan, mudah-mudahan gampang sumber foto kepada anak-anak kita. Ya, foto. Jadi apapun yang kita lihat di anak-anak kita kayaknya kok gini dan sebagainya. Ayo kita yakinkan guru sedang melatih, mentarbiyah rohaninya. Ya, melatih dan mentarbiyah rohaninya, jangan dikonflik. Ini yang ketiga. Yang keempat, hal penting yang perlu saya sampaikan. Pertemuan kemarin sudah saya sampaikan. Yang lalu, setahun yang lalu. Masih ada 3 kasus lagi tahun ini. Kalau dulu kasusnya cukup banyak, ya, ada yang sampai 3 tahun, hanya 4 bulan. 4 bulan dibayar, 2 tahun setengah nggak dibayar. Ada yang sampai 2 tahun, dan sampai sekarang belum terselesaikan. Tapi nggak apa-apa, kita karena tujuan kita bukan itunya. Tapi kalau ingin anaknya berkah manfaat, ya itu dipikir. Awak ingin anaknya berkah, bahkan ada anak sama sekali ditarik. Semua diambil, minta baju seragam, minta belikan baju, suruh uang Nabi dulukan dulu. Anaknya ditarik, semua nggak dibayar. Semua yang kita dulukan juga nggak dibayar. Ya udah nggak apa-apa, itu dia sama Allah. Kalau yang lain, ini apa permasalahannya? Permasalahannya ibu-ibu tidak pernah mengirimkan uang langsung ke saya. Waktu itu berapa tahun lalu saya katakan ada anak 3 tahun dibayar cuma 4 bulan. Saya telepon, saya cek, baru nelpon, Lubi, saya tiap bulan bayar. Lu bayar kemana Bu? Bayar ke adik saya. Oh nggak urusan saya. Rupanya sama adiknya nggak diantarkan ke pesantren selama 2 tahun 4 bulan. Akibat nggak ngirim, padahal di pesantren sudah kita kasih nomor rekening, kirimkan ke orang. Ada lagi yang dikirimkan ke anak-anaknya. Anaknya megang duit banyak, lagi nggak punya duit. Ada kawan ngiming-ngimingi baju cantik, namanya perempuan, jadar cantik dibeli, duitnya nggak dibayarkan 4 bulan. Akhirnya terjadi lagi. Tahun ini kejadian lagi. Semalam saya agak curiga, ini sudah 2 tahun kok nggak bayar-bayar. Kalau cuma bayar sebentar, saya cek, telepon, dia apa betul aku saya belum bayar segini? Betul Bu, apa? Tapi tiap bulan saya bayar. Loh, sama siapa? Sama adik saya. Buktinya sama saya nggak disampai. Waduh, Bi, adik saya udah meninggal pula katanya. Nggak urusan saya. Dari sore, gitu kan, dari sore. Akhirnya kita jelaskan gini-gini, Pak, kan sudah kita kasih nomor.
di WA, di grup. Itu yang ditransferkan. Jangan transfer ke orang lain. Ya, bukan salah kita. Akhirnya datang semalam bawanya kemari minta maaf, dicicil lah 1 bulan, 1 tahun 8 bulan. Yang nggak dibayarkan setahun 8 bulan, katanya sudah dibayar per bulan tapi nggak disampaikan kemari. Makanya orang kita kan nggak tahu. Memang katanya adik dan sebagainya, kita nggak tahu juga. Pas dikirim duit dia lagi butuh duit pula itu. Setiap dikirim pas lagi butuh duit, akhirnya nggak disampaikan. Ada kasus santri 2 orang ini, 1 2 bulan, 1 8 bulan. Begitu juga. Nggak dikasihkan ke kita langsung, datang titipan anaknya. Saya nggak ditelepon. Kalau saya ditelepon di chat, bisa udah titip bulan sama ini bi, langsung kita panggil. Ini nggak tahu-tahu datang bayar sekian bulan. Loh, nggak bisa pak, dia belum bayar, saya panggil anaknya. Semalam kita panggil, kita tanyai, uangnya itu apa? Beli cadar nih, beli baju. Nah ini dia. Kenapa nggak langsung dikirim ke saya? Maka pertemuan ini yang kita sampaikan salah satunya, ayo ke depan, kalau yang jauh-jauh mau transfer jangan kemana-mana. Tapi kalau uang sangu monggo, uang sangu mau ke mertua, mau ke ama boleh. Tapi uang bulanan langsung ke saya, langsung ke saya atau langsung kumi itu langsung masuk buku. Tapi kalau langsung ke Bu Ama, uang bulanan, ya nggak urusan saya. Soal dibayar enggaknya itu dia, kita nggak tahu-tahu, ibu transfer nggak ngomong. Anak ini kita nggak dikasih tahu, nggak ngomong. Akhirnya anaknya nggak dibayarkan, tunggakannya banyak, orang tua marah, pondok disalahkan, nggak bisa. Yang salah orang tua. Ya. Kenapa? Tidak meletakkan pada tempatnya. Maka lewat ini saya sampaikan ke depan, semua orang tua santri, semua orang tua santri, mohon kalau yang jauh membayar bulan langsung ke rekening saya, jangan ke rekening siapapun. Tapi kalau uang sangu monggo, uang sangu silakan, mau ke Bu Ama, mau ke mertua, atau mau ke ustadz-ustadznya, silakan. Semalam ada juga, saya catat 3 bulan. Rupanya memang dia ngirim, tapi nggak di WA saya, nggak dikirim. Saya mana tahu 3 bulan, saya di grup saya bilang, Pak, bagi yang transfer ngomong bayar bulanan. Semalam baru ngomong, Bi, saya udah bayar selama 3 bulan. Buktinya mana Bu? Baru dikirim semalam. Akhirnya uang sangunya terkumpul semuanya 1.280.000. Saya yang kelenger bayar uang sangunya. Kenapa? Dia nggak pernah bilang. Saya mana tahu-tahu. Bulanan dibayar, ya kita masukkan bulannya gampang. Uang sangunya lah yang kita bayar. Ke dia 1.280.000. Karena tiap bulan nggak kita kasih. Anaknya nggak jajan, kasihan. Orang tua transfer nggak ada bilang-bilang gitu. Oh, syukur anaknya cerdas, minjem sama yang lain. Akhirnya uangnya bisa juga antum bayar utang-utangnya. Nah, jadi ke depan ini pengalaman. Ayo cari pengalaman untuk transfer apapun yang transfer ke saya. Pertama kasih kabar langsung, bukti kirimnya kasih. Kalau yang sangu terserah bebas. Kalau uang bulanan wajib ke saya dan kasih kabar saya. Ya Pak ya. Nah ini yang saya sampaikan yang kedua. Terus yang paling penting lagi, ini saya minta kesepakatan bersama. Mulai 2022, anak kita libur setahun ini Bu, Pak. Liburnya setahun. 2021 libur, 22 masuk. Ya, berarti setahun. Tanggal berapa masuknya? Tanggal 3 pagi. Ya, tanggal 3 pagi. Ini juga saya kadang heran. Mohon Pak Bu, kita sama-sama kerjasama, jangan dikomplain lah. Apa dikomplain? Sudah saya bilang libur Selasa ya Selasa, masih aja Minggu datang, Sabtu datang. Bisa jemput anak boleh nggak Bi? Bu, Selasa rapat dulu. Kalau yang rapat Minggu boleh Ibu jemput. Pak Adi semalam sudah datang, bisa jemput lah Bi. Membosankan juga nggak bisa Bu. Kadang saya mau marah juga. Jadi perhatian kanannya nggak ada, maunya ngambil senengnya gitu. Anaknya dibimbing di sini, menghargai ustadz-ustadznya belum. Makanya sama-sama, kalau sudah kita kasih pengumuman, mohon jangan dikomplain. Kecuali perkara itu penting. Tadi pagi, ada orang tuanya di Batam, dia ngasih kabar betul. Kakaknya meninggal, lebih diharapkan lebih dia pulang karena mau setempuan. Kalaupun nanti dia nggak pulang, ya saya pergi di rumah nggak ada orang. Karena dia bisa, ya udahlah, ini kan perkara yang penting baru boleh. Ini alasannya cuma sekaligus saya ketemu balik, sekaligus saya jemput Nabi. Waduh, ini kadang-kadang saya mau nyelentik udah ibu-ibu gitu kan, nggak diselentik ya gregetan. Nah, maka mohonlah Bapak Ibu rahimahullah, apa yang sudah dijadwalkan di pondok, ayo jangan dikomplain.
Ayo kita terima. Oh iya, libur Selasa. Samina wa ta'na, demi anak-anak kita. Insya Allah berkah anak kita. Ya, insya Allah berkah. Saya yakin anak-anak kita, Bu, semua keluar insya Allah manfaat ilmunya. Berkah insya Allah. Nanti kita lihat begitu di rumah, insya Allah berkah dan manfaat ilmunya. Ini makanya mohon jangan komplain ya. Di sini yang perlu saya sampaikan, Bu, ya mohon maaf. Saya juga bingung ngatur ini sampai-sampai kamar sudah saya kasih TV semua. Yang ada CCTV-nya gampang ketahuan. Yang enggak yang sulit. Beberapa hari ini saya dibingungkan, santri ngadu, "Bi, uang Polan hilang 20.000. Uang ini hilang 40.000. Uang ini hilang 100.000." Kita ngatasi nggak ada yang mau ngaku. Ya, kalau kayak dulu yalah doanya mustajabah. Saya doanya saya kasih air bening, nggak besar juga perutnya gitu kan. Takut juga kalau betul saya doain perutnya besar nanti khawatir juga gitu kan. Sempet saya pakai betul perutnya besar, hebat juga gitu. Naku-naku tuh juga nggak ngaku. Makanya lewatnya kayak mana? Akhirnya saya dapat ide kemarin, saya siasati untuk tidak ada kehilangan. Soalnya kalau kita jalankan ke depan nggak pernah akan ada kehilangan. Mulai tahun 2022 santri nggak boleh megang duit. Santri nggak boleh megang duit. Keuangan akan dipegang sama halaqah masing-masing. Misalnya ibu, bapak mau ngasih anaknya sanggup per bulan 300.000, langsung dipegang sama guru yang ngajarinya, dicatat namanya, pegang sama gurunya, gurunya nyetar ke uminya, sama uminya disimpan di lemari. Kalau lemari saya sampai berani ngambil, karena mereka, alhamdulillah anak kita jaga adabnya memang sudah terbentuk. Untuk guru-guru mereka sudah terbentuk, dan nanti pulang ke rumah pun kelihatan adab mereka jauh sama yang sebelum mereka mondok insyaallah terbentuk. Jadi tahun besok semua orang tua santri kalau ngasih sangu catat ke satpam dulu berapa, catat. Nanti satpam menyerahkan ke halaqah masing-masing, jadi nggak repot. Halaqah yang urus itu, halaqah menyerahkan ke kita setiap pagi jam 7 masing-masing halaqah setelah ngaji bagi duit. Jadi nggak diminta, langsung kumpul baris dibagi duit semua 10.000 sesuai dengan jatahnya. Kami ngasih 5.000, kami ngasih 10.000. Nah ini dia. Cuman ini minta keikhlasan ibu-ibu, kasihan. Namanya megang duit hilang dia ganti. Ya kalau kita yang megang nggak apa-apa, ini ustaz-ustazanya. Kalau saya yang megang, Bu, mereka takut jumpai saya. Mau jumpai Abi nggak berani, minta duit nggak berani. Ya akhirnya nggak jajan-jajan gitu. Maka kita kasihkan ke halaqahnya, halaqah yang bagi. Tapi sisihkanlah, Bu, setiap nabung untuk sanggup mereka minimal 2.000 untuk yang megang. Jadi itu untuk yang megang supaya punya motivasi. Itu pun saya bilang mereka semalam saya rapatkan, jangan buat kalian dulu, masukkan uang kas, masukkan kaleng, sebulan sekali dibongkar. Sudah kumpul duitnya terserah, mau dibuat manggang-manggang ustazah, mau dibagi sama ustazah, atau mau buat melancong terserah. Ya, cuman niat ibu jangan ngasih upah. Kalau ngasih upah, ustazahnya nggak dapat pahala. Niat kita betul sungguh-sungguh, aku membantu karena sudah megangkan uang aku ini 2.000, ini 5.000 per bulan. Ya, per berapa kita ngasih? Jadi nggak ada lagi uang kehilangan, Pak ya. Sepakat kira-kira Pak ya? Ibu-ibu sepakat, Bu? Ya, betul, kira-kira sepakat semua ya. Berarti kalau sudah sepakat, kalau ada uang kehilangan, ibu nggak boleh komplain ke pesantren lagi. Berarti kenapa? Masih ada orang tua yang ngasih sangu ke anaknya. Berarti masih ada. Apapun tetapkan, ini Bi. Apa misalnya ke Pak Rijal, di Pak Rijal untuk bayar LKS, itu ada catatannya. Untuk LKS, ini untuk ini, sudah tercatat semua. Tinggal nanti dibayarkan. Diserahkan ke halaqahnya, halaqah nyerahkan ke ustadz yang LKS. Jadi selesai semua aman, nggak ada kehilangan, dan anak-anak kita uangnya terkoordinir. Selama ini ada yang 100.000 2 hari habis, ada yang 50.000 1 hari habis, karena megang sendiri. Tapi kalau dipegang ustadz sudah dikontrol, 1 hari 10.000 sudah, terserah ibu mintanya, nanti kita kasih jatahnya. Ini sepolan per hari 5.000 ya 5.000. Maka nggak boleh lebih, karena itu dari orang tua. Jadi anak kita biar tahu artinya kehidupan. Ya, ini yang saya mau sampaikan. Mohon dalam hal ini kita sepakati, mulai 2022 tidak ada orang tua santri yang megang uang, dan dilarang membawa handphone serta cincin emas. Mohon maaf, kejadian kemarin cincin emas 2 santri yang hilang.
Alhamdulillah sudah ketemu anaknya, sudah ketemu. Itulah saat Allah tunjukkan, begitu ngambil, ya sekarang dia udah keluar yang ngambil, malu kita orang tuanya, ya kita sih nggak ngeluarkan sampai dia mau berubah. Dan sekarang dia keluar, ketahuan yang dulu udah dijual. Kita tanya langsung ke saya, iya dia udah dijual ini cincinnya. Akhirnya dibalikkan uangnya, kita kasihkan sama satu, dibalikkan cincinnya. Karena cincinnya masih belum dilebur, kita balikkan uangnya, kita kasih dia, dan yang satu diganti uang. Akhirnya orang tuanya ganti yang sudah kadung terjual. Sudah 3 cincin. Makanya kita kan nggak ngerti karakter anak di sini. Di rumah dia gini, belum terbentuk karakternya. Bentuk itu nggak sebulan 2 bulan. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun terbentuk. Maka untuk nunggu terbentuk ini jangan ada kasih kesempatan. Jadi mohon jangan ada megang duit, jangan bawa handphone, dan jangan megang cincin emas. Jangan kasih, Bu. Pak ya, paham Pak ya, Bu? Jadi kalau tahun ini kita sepakati, siapa yang megang handphone, kalau ketahuan, kita ambil, jangan berharap Bapak Ibu rahimahullah, apalah kasihan diminta Nabi. Satu orang itu udah 10 kali tuh kita ambil, orang tua datang, kasih. Ketahuan lagi tinggal janji Bi, ini gak yang terakhir, ketangkep lagi, janji Bi, sampai sekarang janji terus. Nah, makanya ini tolong, karena handphone merusak Pak, handphone merusak, saya bilang sangat merusak. Sekarang kita tengok, aduh, jangankan nunggu YouTube, di Facebook aja kadang-kadang kita buka muncul tak berapa apa, beritanya yang gak jelas-jelas sekarang ini. Maka lewat inilah mohon anak kita jangan dikasih handphone. Kasihan Ustaz Royan, dikomplain orang tua terus gara-gara nangkep handphone. Ya, komplainnya ke saya memang, kasihan dikomplaini. Kok anakku kena denda bisa mau saya Bi? Saya yang nyuruh Bu, memang saya nyuruh. Karena bolak-balik ketangkap. Nah, jadi kasihan, takutnya anak-anak ibu yang terangkat mahjub dia terhalangi. Jadi tolong jangan kasih handphone, jangan dikasih cincin emas, uang jangan kasihkan anak. Tapi kalau dikasih 20.000, ini nah untuk pertama 20.000, terserah. Selebihnya kasihkan satpam, tiap hari nanti dikasihkan sama masing-masing ustaz halakonya untuk bagi, ya untuk bagi. Ini kesepakatan kita, handphone, cincin emas nggak boleh. Besok kalau datang disita. Dan kalau bapak ibu datang, mohon anak-anak kita jangan dipinjami handphone. Mohon, ini masih sering dimanfaatin, dipinjamkan, akhirnya pun orang tuanya ngadu yang aneh-aneh. Bi, anakku kena apa? Anakku kena cacar Bi, katanya parah gini-gini. Lah kerumutan nggak apa-apa kok kena cacar. Anakku katanya aku kakinya jatuh dari tangga, terkelir, kepleset toh di tangga bawah, aku jatuh dari tangga. Nah, memang jatuh dari tangga tapi bukan jatuh dari atas ke bawah, kepleset. Itu udah kita kusukan udah sembuh gitu. Ya. Makanya inilah kadang anak ngadunya enggak supaya pulang. Kenapa? Karena handphone. Jadi ayo handphone jangan pinjemi kalau pas jenguk. Mulai besok peraturan di pondok, begitu orang tua jenguk boleh masuk karena sudah vaksin semua. Cuma tetap dikasih waktu paling lama 2 jam. Dulu kan 10 menit. Ini kasih 2 jam, kan udah cukup lama Pak ya. Di pondok-pondok 1 jam itu nggak boleh lebih. Nah, mungkin pengen makan bareng paling lama 2 jam, nggak boleh lebih. Handphone kumpul di satpam, kumpul semua biar nggak dipinjamkan. Nah ini kesepakatan yang perlu disampaikan. Terus kesempatan terakhir, mohon sama anak-anak kita jangan bawa makanan yang berlebihan. Ini gara-gara makan pun saya dikomplain. Bi, anak saya bawa energen 2 renteng hilang semua. Tuh, di pondok ini Pak, kalau masalah makanan sulit dibilang. Di pondok ada satu yang kita kasihan, 3 tahun mondok nggak pernah dijenguk orang tuanya. Memang saking susahnya orang tuanya. Bahkan mondok kemari pulangnya kita yang ngongkosi. Dia mondok anaknya pulangnya kita yang ngongkosi. Memang nggak ada biaya sama sekali. Susah hidupnya. Tapi anaknya sungguh-sungguh. Sempatlah kita bawa makanan. Dia saya kasih sanggup 50.000 sampai 2 bulan nggak habis-habis. Saking hematnya. Saya kasih semalam 1.000, masih ada sih, masih ada, masih nggak dijajankan. Saking menghargai uang pemberian itu. Ya. Anak kita bawa makanan enak, yang nggak ada orang tuanya yang delong optok, kan kasihan Pak Bu. Kalau kami dulu di Jawa prinsipnya nggak gitu. Ada makanan dikasihkan senior, dikasihkan sama lurahnya. Kebetulan saya lurah, setiap orang makan, nah ini cahdi, bagikan ke santri, ini untuk anak saya. Makan bareng-bareng langsung habis, nggak disimpan di lemari. Namanya orang disimpan di lemari, orang ngelih Bu, orang lapar. Tengah malam jam 12 kaliren, nggak ada makanan, bingung.
buka lemari ada makanan, dimakan sama dia. Nah, kita komplain besoknya. Nah, ini kadang yang saya lucu, bontoknya apa? Ayam penyet. Ayam penyet sampai saya kirim kemarin di Kentucky, 5 biji habis. Ibu kirim mana Kentucky, Bu? Kasihan di sini udah dibuatkan makan, nanti akhirnya dia makannya berbeda. Terjadilah seperti kasta. Kasihan. Udah biarkan anak kita gembleng mutlak jadi, insya Allah kita jadikan Pulau Soro sebagai yang lainnya, keluar jadi orang insya Allah. Jadi nggak ada anak polisi, nggak ada anak tentara, nggak ada anak DPR, semua sama. Insya Allah dengan kesungguhan kita mudah-mudahan jadi. Maka itu kalau makanan monggo, cuman kebersamaan. Jangan biasakan disuruh anak kita nyimpen makanan. Juga jangan ngasih Indomie. Dulu ada satu suruh rumah sakit, nggak ketahuan penyakitnya, suruh dipasang kabel semua badannya. Tiap hari makan energen sama Indomie, tiap hari. Mamanya kalau ngantar Indomie sampai 3 bungkus, bukan 3 bungkus gini, 3 dus, 1 dus, pagi sore Indomie, kasihan nanti lapar. Akhirnya anaknya kena penyakit parah, bawa ke senter, bingung dokter. Ustaz, minta tolong didoain sama santri, kita wiriti, dicek hilang penyakitnya sembuh. Heran, sampai dokter pun bingung, loh, kok hilang penyakitnya? Nggak ada, sembuh sampai sekarang mondok lagi dia. Sampai sekarang sembuh, nggak ada penyakitnya. Padahal udah parah, sudah tubuhnya itu, anatomi tubuhnya udah katanya udah penyakitnya udah banyak kali komplikasi, jantung lah, inilah dan sebagainya. Alhamdulillah diberi tilang. Sekarang udah kita ingatkan, jangan bawa energen, jangan bawa Indomie. Karena anak kita banyak ini kena penyakit asam lambung, disanggup Indomie dan sebagainya. Ya, ini mohon. Itu sebenarnya yang kita sampaikan. Intinya yang pertama, ayo uang sekolah transfer ke saya langsung. Kalau bayar langsung ke saya atau langsung ke Umi. Kalau ke Satpam juga boleh, Satpam langsung sampaikan kita karena ada bukunya. Itu yang kita kasih mandat. Satpam, Umi atau saya, atau ada santri kalau saya pergi sama Uminya yang megang itu memang. Itu yang bisa. Tapi langsung dicat saya juga, Bu, biar kita tahu, Pak ya. Artinya kita ngerti. Ya itu. Terus uang sangu anak kita nggak megang lagi. Uang sangu anak kita nggak megang lagi, dipegang halakonya supaya nggak ada kehilangan. Dan masalah yang lain-lain, misalnya baju sebagainya, itu kadang-kadang anak kita di pondok sebenarnya nggak ada seragam-seragam kecuali yang 3. Kalau baju sekolah kan hanya untuk ujian. Kecuali yang 3 seragam pondok yang kita kasih, jubah putih mereka beli sendiri, sama jubah apa hijau saja, hijau untuk mereka pakai ngaji seminggu 3 kali. Kalau perempuan hitam dan sebagainya. Kalau tiba-tiba ada jubah nelpon, itu kebijakan mereka dengan ustadznya. Kalau ibu-ibu nggak setuju, chat saya, karena saya kadang-kadang juga nggak tahu, biar bisa kita sampaikan. Ya, termasuk kalau manggang-manggang, ini saya udah boleh dikomplain. Kalau masalah manggang-manggang, Bu, ikhlaskanlah, Bu, cuma 20.000 kok. Tasakurannya itu. Anak kita sekali-sekali senang-senang, masa nggak boleh? Kasih 20.000 kumpulan beli ayam, beli ikan mas, dimasak bareng, dimakan bareng. Saya dikomplain. Biar apa betul ada manggang-manggang karena saya. Ini kan nggak apa namanya gitu. Ini janganlah dikomplain gitu. Ya, jangan. Barusan tadi datang lagi komplain, ibu datang. Kok ada manggang-manggang apa sih di kok pondok manggang-manggang? Itu tasakuran, Bu. Sudah selesai ujian, bagi rapot, mau pulang tasakuran manggang-manggang kebersamaan. Kan ini kesan yang indah anak-anak itu. Ya udah nggak apa-apa. Jangan perkara 20.000 ini kita terus komplain dan sebagainya. Nanti mahjub anak kita, kasihan, dihijab, dihalangi, ya. Itu. Maka pada intinya uang jajan nggak megang, uang sekolah ke saya, dan jangan banyak dikirim makanan. Serta jangan manjakan anak dengan dijemput-jemput. Biarkan. Semester 2 ini kita ada program baru yang untuk takfiz juga ada program baru, untuk alim kita program baru. Beberapa anak kita insya Allah akan kita kirim ke Yaman, termasuk ada santri kita masih setahun setengah, hampir 2 tahun, tapi alhamdulillah udah hafal 500 hadis, sudah kitab lumayan, Nausyarah lumayan pada setahun setengah, kitab sudah banyak yang hafal, dan anak kita yang kelas 1 sudah Aqidatul Ulama hafal semua, yang kelas 2, kelas 3 Mukhtarul Hadis sudah hafal. Jadi mereka memang digembleng ibu kan sekarang ada grup halaqah, Bapak sekalian. Bisa nengok hafalan. Jadi kalau nengok anaknya di sekojam, ibu kudu seneng. Berarti gurunya perhatian. Wah, anakku di sekojam, berarti sangat perhatian sama anaknya. Tapi anak salah nggak pernah dihukum, berarti gurunya udah nggak peduli lagi. Ya.
Udah biarkan saja dihukum sama gurunya. Hukuman di sini nggak pernah mukul, sampai akhirnya terjadi ini nggak pernah. Hukuman sini sekojam, post up, dipamplang di sini. Paling berat dipamplang di mana? Yang sering kemarin tahu itu dipamplang, ada kalung, nggak sholat jamaah, cabut malam, bully, itu tetap dipamplang. Itulah hukuman terbesar sama baca Yasin dan sholawat. Jadi kalau pas datang anak kita dihukum, jangan dikasihani. Nanti sudah kita bentuk karakternya, ibu menggekkan lagi, bengkok lagi, bapak menggek lagi, bengkok lagi, ya. Itu yang ketiga yang perlu saya sampaikan. Maka dalam ini kerjasama kita bareng-bareng. Ayo kerjasama bersama-sama. Bagaimana anak-anak kita berhasil? Kuncinya ibu juga jaga adab dan amalan untuk anak-anaknya. Jaga adab kepada pondok, kepada guru, dan jaga amalan kepada Allah untuk anak-anaknya. Fa insya Allah ini dilakukan berhasil. Insya Allah. Saya yakin anak-anak kita pulang berhasil. Mungkin banyak yang melihat perubahan anak kita di rumah, karakternya. Kalau yang belum, bersabar. Penantian dari nggak bisa sampai bisa itu ibadah. Penantian nggak pintar sampai pintar itu ibadah. Jadi nggak ada yang sia-sia. Jangan sia-sia lah aku mau dengan anak. Nggak ada sia-sia. Semua ternilai ibadah. Setiap perbuatan anak kita belajar, nggak dapat satu, dapat dua. Dan nggak dapat ditambah satu lagi dari nggak dapatnya. Berarti dua juga. Semua jadi dapat bonus berkali-kali dari mondokan anak di pesantren. Itulah yang bisa saya sampaikan, kebersamaan kita agar anak-anak kita berhasil di pesantren Adia ini. Jadi saya harap ayo sama-sama kita buka rohani kita buka pikiran kita, berhenti manjakan anak, berhenti mengkomplain pesantren, ya, berhenti mengatakan ini itu kepada anak. Pengaduan anak-anak jangan langsung diterima, tapi betul-betul ditanya dulu. Tanya ke saya dulu, benar nggak ini itu sebagainya. Nah, baru nanti ada penjelasan supaya kita nggak suul adab, nggak jelek adab. Ya, itu saya bisa sampaikan. Terakhir beriman Allah, insya Allah kita sedang merintis menyelesaikan 3-3. Di belakang itu ada 11 lokal tingkat 2 kita selesaikan. Di sini ada 11 lokal juga tingkat 3. Mudah-mudahan dalam tahun ini bisa kita selesaikan semua. Kalau Allah kasih rezeki banyak, kalau enggak, insya Allah mudah-mudahan 3 tahun selesai semua. Dan juga lagi menyelesaikan tempat untuk kunjungan orang tua. Orang tua datang kemari, perempuan sudah di tempat-tempatnya. Laki-laki nanti kita buat kunjungan tempat cakruk-cakruk untuk duduk-duduknya. Sedang kita persiapkan. Tapi karena kita kondisi merintis, mohon maklum Pak Bu kalau datang tempatnya masih belum sebagainya. Ikhlaskan saja, mudah-mudahan berkah untuk anak-anak kita. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Yang mau tanya hal-hal sebagainya, monggo. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.